Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu kembali dengan Teguh pada tayangan hari ini. Teman-teman sekalian, ini saya habis dari rumah sakit, dari unit transfusi darah rumah sakit Sarjito. Dan di sana juga tadi sedang ada proses pengambilan plasma konvalesen. Nah, ini juga menyambung karena tadi juga ada yang menanyakan ini dari donor gitu, yang menanyakan tentang bagaimana akan kita mengetahui gitu, bagaimana kita mengetahui bahwa kita mengalami reaksi karena donasi atau karena donor atau reaksi donor begitu. Ya teman-teman, jadi memang yang namanya tindakan donasi atau donor darah itu apapun yang didonorkan, baik itu donor yang biasa, donor darah utuh, atau donor trombosit, aferesis, atau dengan plasmaferesis seperti sekarang untuk proses pengambilan plasma konvalesen, tetap saja memang bisa menimbulkan efek samping. Nah, efek samping itu bisa terjadi pada semua donor, kapanpun itu bisa terjadi. Tetapi kalau dari pengalaman nih ya teman-teman, angkanya itu kecil. Maksudnya nggak banyak itu yang mengalami reaksi itu nggak banyak, reaksi donor itu nggak banyak. Tetapi memang kalau pertanyaannya bisa terjadi nggak, ya bisa terjadi. Jadi misalnya ada beberapa teman yang mengalami misalnya kok mual, kok kemudian lemes dan sebagainya, ya bisa saja memang yang namanya reaksi donor itu adalah efek samping yang bisa terjadi oleh karena proses donasi. Nah, khususnya untuk plasma konvalesen kan dengan metodenya khusus plasma konvalesen ini dengan metode plasmaferesis. Yang diambil hanya plasmanya saja. Sel eritrosit, sel leukosit semuanya dikembalikan ke tubuh donor. Jadi yang ambil hanya plasmanya. Cuma memang yang diambil plasmanya ya sekitar volume mungkin sekitar 400 sampai 600 mili. Tergantung berat badan calon donor, juga tergantung dari tingkat fitnya lah ya, kesehatan dari donor. Kita juga memperhatikan itu semua, sehingga kita akan mengambil apakah 400, apakah 500, ataukah bahkan mungkin 600 mili. Nah, memang ada pertanyaan lah, terus kalau ada reaksi tahunya bagaimana? Ya teman-teman, yang namanya reaksi donor atau reaksi donasi itu memang reaksi yang bisa terjadi oleh karena proses donasi atau proses donor. Nah, itu bisa yang bersifat istilahnya itu akut itu terjadi dalam waktu yang segera, entah pada saat, entah setelah selesai, tetapi dalam waktu yang tidak lama, misalnya 24 jam pertama. Tapi juga ada efek samping yang bersifat jangka panjang, ada juga, tetapi selama ini maka itu relatif tidak banyak atau jarang. Nah, teman-teman, ada pertanyaan lah, ini dok saya habis donor kok matanya jadi merah misalnya gitu, reaksi atau bukan? Ya saya insya Allah kalau itu nggak ada hubungannya, mestinya enggak. Artinya reaksi donor atau efek samping donor ya tentu saja akan terkait dengan dengan satu, karena proses donasi ya berarti harus ada yang ditusuk kan, jadi proses penusukan kan, jarumnya harus masuk ke vena atau pembuluh darah sehingga kan harus ditusuk. Yang kedua oleh karena proses pengambilan komponennya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya karena pengambilan plasmanya, karena pengambilan eritrositnya dan sebagainya. Nah, khusus untuk plasma konvalesen ya berarti terkait dengan pengambilan plasmanya. Yang ketiga karena apa? Ya karena proses psikologis. Lu kok bisa? Iya. Jadi ada beberapa donor yang baru pertama kali donor, kadang ada faktor psikologisnya cukup kuat. Maksudnya kalau dari awal sudah takut, ada donor ada rasa ketakutan, kita biasanya tenangkan dulu baru kita proses. Atau ada juga yang baru pertama kali tapi karena tanda petik jaim. Nah, jaim itu maksudnya gini, jaga image itu, karena bareng dengan teman-temannya merasa padahal sebenarnya takut juga. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Jadi itu secara psikologis bisa terjadi juga seperti itu. Nah, kalau yang dalam kejadian yang akut misalnya ya kan gini, kita bayangkan itu kan ditusuk kadang nyeri nggak? Iya. Tapi ya jangan bayangkan nyeri sekali, enggak lah. Nyeri seperti ditusuk jarum kan biasa. Tapi kan antara satu donor yang kedua, yang ketiga itu nggak sama, beda-beda. Istilahnya apanya ya, ambang nyerinya tuh beda-beda teman-teman. Oleh karena itu ini harus kita perhatikan. Nah, siapa itu kenapa? Karena diambil plasmanya. Diambil plasmanya artinya apa? Artinya ya
kita mengambil volumenya 400 ml. Jadi sehingga selama donor pun biasanya kita berikan minum untuk mengganti cairan. Cairannya kan harus digantikan waktu diambil. Terus kandungannya apa? Albumin, faktor lain. Nah, ada studi sebenarnya kandungan-kandungan dalam plasma itu akan segera terreplace, akan segera tergantikan dalam tubuh donor. Mungkin dalam 24 jam aja sudah 2 kali 24 jam sudah terganti sepenuhnya. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya dari sisi itu. Nah, alergi mungkin nggak? Mungkin. Alergi apa? Alergi jarum ada nggak orang alergi jarum? Ada. Alergi orang itu disinfektan ada nggak? Ada juga. Adakah orang yang alergi misalnya sitrasnya, cairan antikoagulannya ada nggak? Ada juga. Jadi, nah yang paling sering muncul kalau adalah rasa kebas di rongga mulut atau rasa geringingan. Yang itu oleh karena kalsiumnya yang agak turun karena ada zat namanya sitras sebagai antikoagulan. Antikoagulan itu zat yang dipakai untuk mencegah darahnya menjendal atau plasmanya menjendal. Itu yang kadang menjadikan efek samping yang paling sering kita temukan. Tetapi sering pun dalam konteks yang dalam pengertian yang nggak sering-sering banget gitu, tapi bisa muncul. Nah, kalau itu muncul maka kita berikan tablet gitu. Teman-teman, ini saya kira itu kalau efek jangka panjang insya Allah tidak banyak. Kalaupun nanti albuminnya turun ya kita akan biasanya sebagian kali kita tetap ukur, termasuk antibodinya kita ukur, tensinya kita ukur, albuminnya kita ukur. Nah, teman-teman ini pasti sudah adzan ya. Saya kira itu dulu ya teman-teman untuk ini ya. Tapi intinya adalah reaksi itu bisa terkait dengan proses pengambilannya, penusukannya, pengambilannya. Juga jangan lupa kadang reaksi secara psikologis ini bisa terjadi. Gitu ya teman-teman, ini sekedar sekedar bayangan tentang tentang reaksi donor yang bisa terjadi pada yang kita bisa kita cegah dengan kita deteksi dan juga kita obati, kita jaga. Misalnya yang rasa kebas tadi ya kita cegah dengan minum, misalnya kita beri minum yang ada kalsiumnya, misalnya begitu. Begitu ya teman-teman, ini karena sudah azan ya, saya kira kita cukup sekian teman-teman. Terima kasih, tetap ikuti tayangan saya setelah ini, subscribe jangan lupa. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan tayangan-tayangan berikutnya. Gitu dulu teman-teman, ciao, terima kasih, sampai ketemu lagi.